minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen retorika kami Bapak Dr. Andi Sujalil MSI, yang saya hormati dan yang saya muliakan teman-teman pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin dan kaum muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Teman-teman, ada satu orang di antara kita yang mungkin tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, baca Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz, malamnya one night one juz, satu malam satu juz. Puasanya Senin Kamis, tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa sunnah Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tak cukup puasanya Senin, tak cukup puasanya sunnah Daud, dia puasa sunnah-sunnah lainnya. Istrinya menutup aurat dengan sempurna, pakai nikah, pakai cadar, pakai kaos kaki, pakai malset. Suaminya tak tertinggal 5 waktu. Anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren menjadi hafizallah. Dia pagi berinfak, tidak pernah menggunjing, auratnya terjaga, duhanya terjaga, 5 waktunya terjaga, sempurna amalannya di dunia. Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok kedua orang tuanya. Sudah bertahun-tahun dia tak sapa kedua orang tuanya. Sudah berbulan-bulan dia tak berhubungan baik dengan kedua orang tuanya. Sudah berminggu-minggu dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Sudah berhari-hari dia bertengkar dengan kedua orang tuanya. Maka seluruh amal yang dikerjakan oleh anak ini tertolak di sisi Allah, tidak akan diterima teman-teman. Maka sebaliknya, jika ada di antara kita yang mungkin pandai melayani ayah ibu kita, tiada uang ayah ibu kita kasih uang, tiada rumah ayah ibu kita belikan rumah, ayah ibu kita sakit kita rawat, kita bawa dia di rumah sakit, kita bersihkan kotoran ayah ibu kita menggunakan tangan kita sendiri. Kira-kira masih ada di antara kita yang mau membersihkan kotoran ayah ibu kita, teman-teman? Saya yakin tidak ada. Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya, tapi dia tinggalkan sholat, dia injak-injak perintahnya Allah dengan mutlak. Maka satu kebaikan yang dikerjakan oleh anak ini kepada ayah ibunya tertolak di sisi Allah, teman-teman, tidak akan diterima. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tidak diterima di sisi Allah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah, teman-teman. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita dengar ceramah juga. Maka oleh karena itu teman-teman, mungkin orang tua kita di kampung tidak sekolah, tidak berpendidikan, tidak tamat SD, SMP, SMA, termasuk orang tua kita, termasuk orang tua saya. Tapi mereka menyekolahkan kita dari TK, SD, SMP, SMA hingga sampai saat ini kita berdiri di Universitas Muhammadiyah Malang dengan harapan agar hidup kita jauh lebih baik dari kehidupan mereka. Apa yang membuat kita jarang untuk bertemu dengan mereka, teman-teman? Apa yang membuat kita jarang mau jenguk mereka? Teman-teman, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya hingga saat ini tidak tahu
kalau kita ini sudah menempuh semester 4. Mungkin ada orang tua di antara kita, ada orang tua kita yang tak tahu pangkat eselon kita, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Mungkin ada orang tua kita yang tak tahu pangkat PNS kita, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ada orang tua kita yang mungkin tak tahu kita ini seorang public speaker. Orang tua kita mungkin tak tahu kita ini seorang orator. Orang tua kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu, kita ini anaknya, teman-teman. Yang dia tahu, kita menuntut ilmu di sini. Dia tak butuh harta kita, dia tak butuh sarjana kita, dia tak butuh kekayaan kita. Orang tua butuh kita, teman-teman. Yang dia butuhkan kita. Apa yang membuat kita jarang untuk bertemu dengan mereka? Apa yang membuat kita jarang untuk jenguk mereka? Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dulu ada seorang ustadz diundang di ceramah oleh salah satu temannya. Dan ustadz ini dapat WA berisi seorang ibu sedang menelpon anaknya. Lalu apa kata ibunya? Ibunya menelpon, "Assalamualaikum nak." Anaknya menjawab, "Waalaikumsalam bu." Nak, sudah berbulan-bulan kau tak tengok ibu. Apakah kau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Lalu minggu kedua ibunya telepon lagi, "Assalamualaikum nak." Anaknya menjawab, "Waalaikumsalam bu." Nah, ibu dengar kabar kau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Ya betul bu. Alhamdulillah nak, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Lalu minggu ketiga ibunya telepon lagi, "Assalamualaikum nak." Anaknya menjawab, "Waalaikumsalam bu." Nah, ibu dengar kabar kau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Ya betul bu. Alhamdulillah nak, ibu senang kau bertanggung jawab terhadap anak istrimu. Minggu keempat ibunya telepon lagi, "Assalamualaikum nak." Lalu apa kata anaknya? "Waalaikumsalam bu." Nah, ibu tadi ke pasar. Ibu berjumpa dengan teman-temanmu di pasar. Teman-temanmu banyak bercerita tentang engkau nak. Katanya kau baru beli seekor anak anjing seharga 45 juta dari negeri Belanda. Apa betul nak? Ya betul. Lalu apa kata ibunya? "Wahai anakku, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya." Lalu apa kata ibunya? "Wahai anakku, kau pelihara seekor anak anjing seharga 45 juta dari negeri Belanda. Kau siapkan rumah untuk anak anjingmu. Kau kasih makan anak anjingmu pagi, siang, sore, malam. Kau pelihara anak anjingmu pagi, siang, sore, malam. Kau kasih mandi anak anjingmu pagi, siang, sore, malam. Demi Allah nak, demi Allah, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kali." Apa kata ibunya? Nah, kalau seandainya ibu diciptakan 2 kali, kalau seandainya ibu diciptakan 2 kali untuk terlahir di muka bumi ini, demi Allah nak, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu tak ingin terlahir sebagai manusia, tapi ibu ingin lahir sebagai seekor anak anjing agar bisa berada di depan rumahmu, agar bisa bertemu engkau setiap hari. Ayah ibu kita tak butuh harta kita, teman-teman. Ayah ibu kita tak butuh kekayaan kita, yang dia butuh kita. Pantas hidup kita tidak berkah selama ini, pantas keluarga kita tidak tentram selama ini. Ternyata hubungan kita dengan keluarga kita rusak selama ini. Apakah masih ada kesempatan? Masih. Yang dekat kunjungi, yang jauh telepon, yang sudah meninggal ziarahi kubur dia, teman-teman. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa dari ayah ibu kita di Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Wahai manusia zalim, manusia bodoh, kalian tak tahu, kalian tak pernah tahu apabila ayah ibu kalian mengangkat tangannya di setiap doanya, apabila ayah ibu kalian sujud menangis
dalam sujudnya, apa yang dia doakan? Apa yang dia tangisi, teman-teman? Kita. Cuman kita, teman-teman, di dalam doa, di dalam sujudnya, nama kita yang disebut. 10 orang anaknya, 10 pula doa-doa yang didoakan kepada kita. Apa yang membuat kita jarang untuk bertemu, teman-teman? Ingat, teman-teman, kita jadi orang hari ini bukan karena ilmu kita. Kita jadi orang hari ini bukan karena sarjana kita. Kita jadi orang hari ini bukan karena kekayaan kita. Kita jadi orang hari ini karena keberkahan doa dari mereka. Maka ketika dalam kondisi seperti saat ini, orang tuamu telepon, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, tinggalkan mata kuliah reka-reka ini, keluar. Angkat telepon orang tua. Apa guna kita hidup di kehidupan dunia sementara orang tua kita sepelekan, teman-teman? Demi Allah, teman-teman, demi Allah, saya ingin sampaikan bahwa keberkahan doa dari orang tua kita itu sangat penting untuk kita semua. Demi Allah, teman-teman, kita hanya punya satu ibu, kita hanya punya satu ayah. Tak akan ada ibu kandung yang kedua, tak akan ada ayah kandung yang kedua. Ibu kita cuma satu, ayah kita cuma satu. Harta pangkat bisa dicari, kekayaan bisa diraih, tapi kesempatan untuk mengasihi kedua orang tua takkan terulang kembali. Pulanglah, teman-teman, pulanglah ketika ayah ibu kita memanggil. Pulanglah. Terima kasih. Cukup sekian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat kita renungi bersama. Yang salah datangi dari saya, yang benar hanya datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi